Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu 22 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, "Berilah aku minum." Yesus seperti Yakub dan Musa leluhurnya berjumpa dengan seorang perempuan di sumur. Yakub dan Musa kawin dengan perempuan yang dijumpainya mereka di sumur. Tetapi perjumpaan Yesus dengan perempuan di sumur tidak berakhir dengan perkawinan, melainkan pengakuan perempuan itu dan komunitasnya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Memberi minum orang asing adalah tradisi umum hospitalitas masyarakat. Namun demikian, permintaan Yesus, "Berilah aku minum," meruntuhkan dua batasan, etnikal dan sosial. Secara kultural, orang Samaria tidak berbagi apapun dengan orang Yahudi. Sebaliknya, secara sosial, tidak boleh seorang laki-laki, apalagi Yahudi, berbicara dengan perempuan Samaria pula. Alih-alih menarik diri dari percakapan dengan perempuan yang dihindari oleh banyak orang, Yesus malah mendekat dan meminta agar layanan hospitalitas diterima, meskipun dari orang yang distigma berdosa. Ia menggugah hati seorang perempuan yang pengalaman hidupnya dipenuhi kegetiran, dihina, dibuli secara sosial, fisikal, dan spiritual. Dari orang ini, Yesus meminta layanan yang ramah dan bersahabat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di tepi sumur itu mengganggu nalar berpikir, kebiasaan, dan norma umum zaman itu dan zaman ini. Teks ini menggugat kesadaran dan sikap gereja yang dibatasi ruang sosial serta pelayanan bagi saudara-saudara kita yang distigma sebagai pendosa, dipinggirkan, juga diposisikan sebagai yang hina. Gereja sebagai tubuh Kristus diajak untuk merangkul dan melibatkan yang dipinggirkan itu sebagai murid, bahkan saksi Kristus. Keteladanan Kristus sungguh mengganggu dan menggelisahkan, bukan? Tindakan Tuhan Yesus merengkuh dan merangkul itu tidak hanya mendatangkan pemulihan, melainkan juga transformasi sosial bagi komunitas yang menolak kehadiran mereka yang dipinggirkan. Selamat merangkul. Doa pagi ini, Tuhan Yesus, mohon tuntun kami untuk merangkul sesama yang getir, dipinggirkan oleh orang lain atau dianggap hina,
seperti anggapan terhadap perempuan Samaria ini. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.